Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum. Hadirin hadirat sidang jamaah salat Isya tarawih dan witir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Quran itu tidak hanya berguna bagi orang yang Muslim, tapi juga berguna bagi seluruh umat manusia. Karena Al-Quran dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, diturunkan via Nabi Muhammad SAW, merupakan rahmatan lil alamin. Namun Al-Quran bagi umat Islam sebagai petunjuk bahawa umat Islam pun tidak bisa memisahkan diri dengan Al-Quran. Kemudian terjadi beberapa persoalan. Persoalan pertama bahawa walaupun sangat pentingnya Al-Quran bagi Muslim, akan tetapi ilmu yang paling sedikit yang dipunyai oleh Muslim itu insya-Allah ilmu Al-Quran. Al-Quran di antara ilmu-ilmu itu yang paling penting adalah ilmu Al-Quran. Seluruh cabang ilmu, tetap ilmu yang paling penting adalah ilmu tentang Al-Quran. Bahkan Nabi bersabda, khairukum, sebaik-baik kamu itu, anda itu, yaitu orang ta'allama Al-Quran, orang yang belajar Al-Quran, wa'allamahu, dan mengajarkannya. Itu pekerjaan terbaik di dunia ini. Apa pekerjaan terbaik? Belajar Al-Quran. Apa satu lagi? Wa'allamahu, mengajarkan Al-Quran kepada orang. Baik. Dengan status kedekatan kita kepada Al-Quran seperti kita katakan tadi, bahawa di antara ilmu yang berkembang di dunia ini, insya Allah hampir semua cabang kita menguasainya. Sekali lagi, hanya satu cabang yang kita lemah, yaitu cabang Al-Quran. Itu disebutkan. Walaupun kemudian kita menyadari bahawa Al-Quran itulah yang sangat penting. Baik, kemudian kita berkali-kali mendengarkan bacaan ayat Al-Quran tentang bulan Ramadan, yang ujung ayatnya la'allakum tattaqun. Semoga puasa itu menjadikan kita orang bertakwa. Lantas ada pertanyaan, dus kalau memang sudah bertakwa, jadi apa? Apa yang kita dapatkan? Pasti kalau sudah bertakwa berarti kita telah mencapai level yang tertinggi di dalam umat Islam, di dalam sistem keislaman kita. Adakah level yang tinggi? Dalam kehidupan seseorang itu bukan presiden menjadi presiden level tinggi, tapi level tinggi itu adalah orang yang bertakwa. Apa berikutnya yang diperoleh? Yang diperoleh berikutnya menurut keterangan Al-Quran, wa may yattaqillaha, siapa yang sudah bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah yang menjadikan orang itu memiliki solusi di dalam kehidupannya. Dengan kata lain, apakah ada orang Islam yang selalu dihinggapi, mengalami masalah sehingga tidak ada solusi, buntu? Umat Islam tidak pernah buntu. Ya ja'allahu makhraja. Kalau sudah bertakwa, maka Allah akan menjadikan orang itu mempunyai solusi di dalam kehidupannya. Tidak mungkin. Sekali lagi tidak mungkin. Oleh karena itu Al-Quran adalah
merupakan solusi bagi kehidupan. Baik, kemudian fungsi Al-Quran sebagai syafa'ah, orang yang memberikan pertolongan. Kapan? Sejak di dalam kubur. Kapan lagi? Di hari akhirat, di padang mahsyar. Kemudian sampai kita menuju ke surga, terhindar daripada api neraka. Penyebabnya apa? Quran. Dan salah satu yang dipertanyakan, cabang ilmu yang dipertanyakan atau pengamalan yang amat dipertanyakan nanti adalah pengamalan Al-Quran. Baik, seorang anak di saat dia menguasai Al-Quran, kemudian diberi hak istimewa oleh Allah kepadanya. Walaupun tidak ada ditemukan secara detail dalam hadis, tapi seakan-akan ada pertanyaan, nak, kamu kuasai Al-Quran? Iya. Baik, kamu diberikan hak istimewa. Apa hak istimewa? Kamu boleh mengajak orang tuamu masuk syurga. Siapa yang mengajak? Adakah teman-teman? Tidak. Anak yang mengajak masuk syurga. Karena anak itu dengan Al-Quran dia bisa masuk ke dalam syurga, kemudian dia bisa mengajak orang tuanya untuk syurga. Setelah berada di dalam syurga, ada pertanyaan lagi? Ada. Seakan ada pertanyaan, hafalan Quran berapa banyak? Mungkin akan ada orang bertanya, untuk apa hafalan Quran? Karena akan ditentukan level berapa Anda di surga. Jadi salah satu penentuan level bagaimana caranya? Dengan seseorang menguasai Al-Quran, bahkan menghafalkannya, dia baru jelas levelnya di dalam surga. Luar biasa Al-Quran. Walaupun demikian, kita juga tetap memiliki sesuatu yang sangat lemah di dalam Al-Quran. Baik, mungkin seorang mengeluh dalam kehidupan. Saya orang menderita. Saya adalah orang yang selalu putus asa, kecewa dengan keadaan yang sebegini rupa. Tapi kalau dia mendekat dengan Al-Quran, tidak mungkin terjadi. Kenapa? Sebab dalam surah Hadid misalnya Allah berfirman, "Ma asaba min musibatin fil ardi." Apapun bencana yang terjadi di muka bumi dan itu menyebabkan efeknya kepada manusia, wala fi anfusikum, dan tidak pula yang terjadi pada dirimu, illa fi kitabin min qabli an nadra'aha. Sesungguhnya semua yang akan terjadi itu sudah kami tuliskan di dalam Lauh Mahfuz sebelum kejadian berlangsung di atas permukaan bumi ini misalnya. Wadzalika Allah yasir. Dan itu sangat mudah, merupakan persoalan yang mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa Allah menginformasikan kepada kita tentang Lauh Mahfuz itu, sedangkan kita tidak tahu Lauh Mahfuz berada di mana? Untuk apa? Allah menyambung ayatnya, likaila ta'saw 'ala ma fatakum, supaya kamu tidak menjadi orang yang kecewa jika kamu tidak sampai niatmu. Kapan orang kecewa? Orang kecewa itu dalam kehidupan Allah ialah di saat berharap harapannya itu tidak ketemu. Kapan kita kecewa? Di saat yang saya inginkan itu saya dapat terjadi, tidak terjadi, langsung kecewa. Tapi Al-Quran mengatakan tidak, kamu tidak akan kecewa di saat kamu mengalami tidak sampai niatmu, maka itu sudah ditulis di dalam Lauh Mahfuz. Adakah kamu masih kecewa? Kalau kecewa berarti kita itu belum mengenal satu ayat yang mengatakan kita dilarang kecewa karena sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Wala tafrahu bima atakum, dan kalaupun kamu mendapatkan semua yang kamu inginkan, jangan kamu kegirangan, jangan kamu sangat bergembira. Kenapa demikian? Karena bukan itu yang disuruh. Kalau kita mendapatkan semuanya, apa yang disuruh kemudian? Apa yang disangkakan oleh orang? Misal,
Seorang mendapatkan semuanya. Saya sudah mendapatkan apa yang saya cari, semua sudah saya dapat. Jangan seperti kesimpulan Qarun. Qarun menyimpulkan, saya sudah diberikan semuanya oleh Allah dan banyak sekali. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya ialah bahwa berarti saya disayangi oleh Allah. Keliru. Bukan disayangi oleh Allah. Di saat diberikan semua yang kita harapkan. Kenapa? Karena semua pemberian itu ada pertanggungjawaban. Semakin banyak diberikan, semakin catatan pertanggungjawaban semakin banyak. Maka orang yang telat masuk surga, bahkan bisa saja masuk neraka, adalah orang yang sangat banyak diberikan apapun yang dia minta dan diberikan oleh Allah. Yang sangat cepat masuk surga siapa? Orang yang tidak banyak nikmat diberikan. Kemudian waktu diminta pertanggungjawaban oleh Allah, hanya berapa catatan saja selesai. Makanya orang miskin menurut sebuah berita dari Sunnah lebih awal masuk surga kira-kira setengah hari. Mungkin orang akan mengeluh, "Oma duduk nan menderita kasihan, awai tamong surga situ mahuro sakit hanang tu mesuro." Wahai kita semua, berapa setengah hari itu? Kita pakai kata cuma. Setengah hari itu cuma 500 tahun. Jika sehari di akhirat 1000 tahun, maka yang cuma setengah hari itu cuma 500 tahun. Wajar bila orang-orang yang diberikan banyak, kemudian lama ketemu jawabannya, masuk surga kaget. Haidon padu trip kahino. Haidon, tahun kira-kira 6-5 tahun. Masya Allah. Begitu cepatnya orang masuk surga yang sedikit pertanggungjawabannya. Ini jangan enak-enak sekarang, baik sekali. Al-Quran memberitakan semuanya. Al-Quran sangat memberitakan tentang neraka habis-habisan menakutkan. Al-Quran sangat menggambarkan tentang surga juga habis, seakan-akan kita langsung mau mati masuk surga. Begitu. Karena ini adalah waktu yang singkat, mungkin kita tidak akan akan bisa menyampaikan semuanya tentang apa pesan-pesan Al-Quran kepada kita yang seakan belum sampai. Akan tetapi dalam hal waktu yang singkat ini kita ingin katakan bahwasanya waktunya sekarang kita harus lebih dekat dengan Al-Quran dari segala arah. Arah yang pertama yang sangat bagus adalah arah cabang ilmu, yaitu menghafal Al-Quran. Dan saya tegaskan pada malam ini bahwa semua hadirin yang di depan saya dan hadirat adalah orang-orang yang menghafal Al-Quran semuanya. Semua jamaah ada menghafal Quran maksud saya. Cuma yang dihafal itu tidak semua Al-Quran. Tidak semua Al-Quran. Semua penghafal Quran. Minimal surat-surat pendek. Qul binna sambil falaq dan semua hafal Quran. Cuma yang agak satu pertanyaan yang susah dijawab, mungkin bisa juga dijawab. Sejak kapan hafalan itu? Hafalan kita-kita yang tua-tua ini, Qul a'udzu birabbin nas, qul falaq. Sudah berapa lama kita hafal? Wa teorajilun ba SD. Bisa ternyata banyak sekali yang kita hafal di usia SD. Setelah itu kita sepakat secara jamaah kita stop menghafal Quran. Kemudian kapan kita mulai lagi? Buat sementara sampai sekarang belum ada rencana menambah hafalan. Kenapa? Sudah cukup hafalan masa SD. Dan itu kita, tanpa kecuali saya, itu kita semua sudah berhenti menghafal Quran. Dan sebegitulah kita dekat dengan Al-Quran. Mari
bulan Ramadan, bulan Al-Quran, kita akan semakin mendekatkan diri kepadanya dengan melakukan apa saja. Walaupun kita baca sekali lagi khairukum, sebaik-baik Anda adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan. Subhanallah wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.